Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan. NIM 19591070. Saya berasal dari kelas PGMI 6H Fakultas Tarbiyah. Ya, di video kali ini saya akan membuat tugas PTK dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ummul Khair MPD. Ya, baiklah, materi yang saya akan sampaikan di sini yang berjudul penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan bercerita dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 di SD Negeri 02. Oke, baiklah, kita akan langsung saja masuk ke materi pertama. Berdasarkan wawancara bersama guru kelas 2 di SD Negeri 02 Banyumas pada hari Senin pada tanggal 28 April 2022 yang dilakukan di Sekolah Negeri 02 Banyumas, yaitu didapatkan dari hasil wawancara bahwa kemampuan bercerita siswa di SD 02 Banyumas belum mencapai kriteria yang diharapkan, yaitu bisa mencapai 70% dari siswa yang sulit untuk bercerita serta masih sangat sulit untuk mendeskripsikan diri mereka sendiri. Oke, kita lanjut. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa kelas 2 SD Negeri 02 Banyumas? Dan yang kedua yaitu, apakah membuat lembar pengamatan siswa bisa untuk membantu siswa untuk lebih berani berbicara atau mendeskripsikan diri mereka di depan kelas? Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan berdasarkan rumusan masalah di atas dapat menentukan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan bercerita melalui media gambar. Ya, melalui media gambar pada siswa kelas 2 SD Negeri 02 Banyumas. Dan yang kedua yaitu mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar untuk berani bercerita dalam bahasa Indonesia. Siswa kelas 2 SD Negeri 02 Banyumas menggunakan media gambar, ya, menggunakan media gambar. Oke, selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis, yang ketiga yaitu bagi institusi kepala sekolah. Baiklah, yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu didapatkan untuk meningkatkan mutu belajar dan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam mengambil kebijakan yang dapat menunjang proses pembelajaran, Dan yang kedua itu manfaat praktis, yaitu bagi peneliti menemukan solusi untuk meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa kelas 2
dan siswa akan lebih terampil lagi atau lebih berani lagi untuk bercerita ke depan atau mendeskripsikan diri mereka. Dan yang ketiga yaitu bagi institusi kepala sekolah dapat mensosialisasikan kepada rekan guru sehingga terinspirasi untuk menggunakan media gambar dalam pembelajaran bercerita dalam lokal kelas 2 SD. Nah, oke, lanjut. Landasan teori hasil belajar. Hasil belajar kemampuan bercerita di SD berperan penting dalam pembelajaran bahasa. Di samping dari itu, sangatlah penting karena dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan atau mengembangkan kemampuan berbahasa anak atau kemampuan berbahasa untuk para murid-murid. Jadi, kemampuan bercerita merupakan proses untuk siswa dapat percaya diri dan berani berbicara ke depan untuk mendeskripsikan diri mereka. Oke, selanjutnya itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pada pendidikan dasar yaitu kelas 2 SD, mata pelajaran bahasa Indonesia tema meningkatkan kemampuan bercerita diharapkan mampu mencapai kompetensi sebagai berikut, yaitu 1. Menimbulkan imajinasi imajinasi anak. Yang kedua, menumbuhkan daya penalaran si anak untuk lebih jauh lagi untuk berpikir. Yang ketiga, mempunyai sikap terhadap nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa hormat dan menimbulkan kepercayaan diri mereka supaya mereka terus bisa mendeskripsikan diri mereka di kelas-kelas yang akan datang seperti kelas 3, kelas 4 itu ya. Jadi mereka sudah diajarkan dari kelas 2. Oke, kita lanjut lagi yaitu ke pembelajaran kooperatif. Merupakan model pembelajaran dengan sistem kerja kelompok. Jadi pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran dengan sistem kerja berkelompok kecil. Kalau kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang atau 4 orang yang berbeda kemampuan, ras atau latar belakang diarahkan oleh guru. Jadi mereka berkelompok tetapi masih diarahkan oleh guru untuk masih memantau mereka. Walaupun mereka sudah berkelompok, mereka masih diawasi oleh guru-gurunya. Oke. Selanjutnya, metode picture merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif. Suatu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam pembelajarannya. Jadi metode pembelajaran ini metodenya menggunakan media gambar. Seperti ini misalnya papan tulis, ini media gambarnya ditempel atau menggunakan infocus, nanti gambarnya ditampilkan ke layar supaya para murid-murid bisa melihat secara langsung bagaimana proses bentuk gambarnya ya. Oke. Di sini bisa dilihat contoh gambarnya, yaitu ada satu orang murid atau siswa maju ke depan mendeskripsikan dirinya kepada teman-teman, dan bisa dilihat yang lain teman-teman memperhatikannya. Dan di sini gambarnya dia sedang mendeskripsikan dirinya di
di depan kelas dan di depan teman-temannya. Ini sudah cukup baik karena di sana sudah berani menimbulkan kepercayaan diri karena di depan sudah ada guru dan teman-temannya memperhatikan dia saat dia berbicara. Oke. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan menurut James Weldon 2013, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Oke, jadi menurut James Weldon pada tahun 2013 dia mempunyai masukan, yaitu penelitian kelas, tindakan kelas ada penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya atau memperbaiki kinerjanya sebagai seorang guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat dengan signifikan. Oke, selanjutnya jenis penelitian PTK. Penelitian PTK ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas diagnostik. Yang kedua, penelitian tindakan kelas partisipan. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas empiris. Dan yang keempat yaitu penelitian tindakan kelas eksperimental. Jadi jenis penelitian PTK yaitu ada 4 ya, tadi yang Bapak jelaskan tadi. Oke, selanjutnya yaitu model Chemis dan Mick Target. Masing-masing siklus ini terdiri dari tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan atau plan ya. Yang kedua, pelaksanaan pengamatan atau pelaksanaan pengamatan ya. Atau disebut observasi dan refleksi reflex terhadap tersebut berlink sampai tujuan penelitian terpenuhi. Oke. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar penjelasannya, itu permasalahan, pelaksanaan tindakan 1, pengamatan pengumpulan data, refleksi, kembali lagi ke pembahasan baru hasil refleksi, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, kembali lagi ke pengamatan pengumpulan data 2 dan baru ke refleksi. Oke, jadi itu saja. Jadi ini lokasinya berada di SD Negeri 2 Bayumas. Yaitu subjek penelitiannya itu siswa kelas 2 SD Negeri 02 Bayumas yang berjumlah 40 orang dengan keterangan 23 murid perempuan dan 17 murid laki-laki. Oke, selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian lembar observasi, yaitu alat pengumpulan data yang digunakan untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi dan mengukur aktivitas siswa dan guru pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pada setiap kegiatan belajar mengajar berlangsung. Oke, tes tertulis. Tes tertulis merupakan alat ukur yang sistematik untuk melihat tingkat keberhasilan peningkatan hasil belajar siswa. Dalam hal ini peneliti menggunakan instrumen tes objektif. Oke, dokumentasi. Dokumentasi adalah laporan tertulis yang berupa dokumen-dokumen resmi, foto mengenai peristiwa yang isinya memberikan penjelasan atau gambaran suatu peristiwa. Oke, catatan lapangannya, yaitu catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, yang dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data penelitian.
Oke, itu saja penjelasan saya tentang penelitian tindakan kelas atau PTK, penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan bercerita dalam pelajaran bahasa Indonesia anak kelas 2 SD Negeri 02 Banyumas. Oke, itu saja penjelasan video saya kali ini. Saya tutup. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf kalau saya banyak kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Itu saja video kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.